Bapak Ibu, pace bene, masih di mea culpa. Saya masih melanjutkan soal peran efektif dari pemimpin agama teristimewa untuk menggembalakan umat. Ada itu yang mengambil jemaat untuk tujuan yang kita tidak selalu tahu. Mungkin itu istilah yang lebih aman ya. Kita tidak selalu tahu tujuan baiknya dan tujuan terselubung di balik kebaikan itu. Sebelum bicara jauh tentang ini, bacaan tentang berdoa, beramal, berpuasa, saya baca linknya di deskripsi video ini. Boleh ditonton. Kemarin itu ada berita, sudah saya buat di video sebelumnya. Ada pendeta membaptis kembali orang yang sudah dibaptis sebagai umat Kristen. Ada apa ini? Oke. Kita tidak mau berbicara dan kita harus menghindarkan diri kita pelan-pelan meski kadang tak terelakkan untuk lebih menyibukkan diri membahas internal ini yang seharusnya bisa dihindari. Karena ada komentar, oh sesama orang Kristen kok beda-beda pendapat. Itulah buah dari dosa-dosa dari pendahulu. Kan begitu ya, pernah kita bahas itu. Saya Katolik, teman saya Protestan, bukan salah kita. Saya dilahirkan oleh keluarga yang berlatar belakang Katolik. Hal yang sama berlaku. Kamu di gereja yang lain, bukan keputusan pribadi kita. Tapi sedihnya bahwa kita yang melihat fenomena beragama saat ini beradu pendapat, kan, dan jadi saling ribut. Padahal kita secara polos ingin membela ajaran yang kita akui. Nah, perbedaan ajaran ini juga yang menjadi batu pijakan, boleh dibilang, para pemimpin agama untuk menguatkan argumennya. Misalnya baptis ulang. Mengapa? Karena harus selam yang sah, katanya. Kalau hanya dipercik-percik, tidak benar itu. Dan ada yang percaya. Ada yang percaya. Katolik sendiri juga ada. Saya dapat komentar bahwa ada salah satu ketua OMK di satu gereja besar akhirnya dibaptis ulang karena percaya bahwa baptisan itu harus selam, katanya. Baptisan itu menyangkut forma dan materi serta pelayannya siapa. Formanya jelas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan air dan ada yang dibaptis pribadi, begitu ya. Pelayannya siapa? Oke, dalam keadaan normal, diakon, imam, uskup tentu saja. Dalam keadaan terdesak, ada kemungkinan orang lain bisa membaptis. Tetapi persoalan kita bukan di sana. Sekali lagi, kita pun tidak bisa terkecoh oleh arahan dari para pemimpin agama ini yang mencoba membawa kita pada persoalan teologis. Ini bukan persoalan teologis semata. Kita pun tidak bisa terlalu polos melihat ini. Ada sesuatu yang penting di balik ini. Mengapa harus dibawa ke gereja sana? Kalau memang dikatakan semua Kristen itu toh sama. Kan ini ada double standard. Ketika kita bicara Katolik agama, jangan begitulah, semua agama sama, katanya. Kalau semua Kristen itu kok sama kok kita mengikuti Kristus. Lalu kalau begitu mengapa harus dibaptis lagi? Kalau dia sudah Kristen, ya sudah, di sana saja. Ada cita-cita lain yang mau dicari. Nah, ini yang mau kita bahas. Apa sebenarnya cita-cita yang mau kita capai? Yang dalam hal ini cita-cita kita semua umat beriman, kita percayakan untuk di bawah, untuk selalu dipelihara oleh pemimpin gereja kita, entah pastor, entah pendeta. Nah, apa yang harus dibela? Sesuatu yang aktual. Itu kemarin kami bahas cukup panjang lebar juga. Jangan-jangan kita ini kurang aktual kita, katanya.
Yang kita bahas melulu soal riwut-riwut yang tak bakal berujung itu. Tak bakal berujung bukan karena tidak ada jawaban, tetapi kita bersikeras pada pandangan pribadi. Perbedaan teologi, konsep tentang Allah, segala macam. Ribut terus di sana sampai kita lupa untuk mengikuti Yesus yang membawa perubahan tentang konsep beragama, tentang konsep bertuhan dan bersosialisasi. Kita pakai istilah yang umum. Tidak ada akhirnya dimensi sosial, tidak ada dalam arti tidak nampak banyak. Apa buahnya menjadi Kristen? Karena terlalu sibuk di dalam dirinya mengolah-olah teori-teori dan lupa untuk berbuat. Akhirnya kemarin pembicaraan itu sampai misalnya pada tataran yang sangat luas itu seperti teologi pembebasan. Beriman itu, bertuhan itu kiranya membebaskan kita dari perbudakan, ketidakadilan, penguasaan si kaya terhadap si miskin. Tetapi kita tidak bisa jatuh pada aktivisme. Sebagaimana banyak para pastor sedemikian terlibat pada pembebasan sampai ikut mengangkat senjata dan membunuh orang-orang dalam sejarah gelap teologi pembebasan. Nah, tidak bisa juga ke sisi ekstrim semacam itu. Nah, karena itu apa yang bisa kita buat? Pertama, kita tahu apa persoalan aktual gereja kita di Indonesia. Gereja ini bukan soal hanya umat atau kelompok tertentu, tetapi apa persoalan orang-orang yang gereja tak sering bahas urusan sosial ini. Nah, penguasaan si kaya yang memeras si miskin, atau perusakan alam oleh si kaya yang tidak dikritik oleh siapapun karena banyaknya uang si kaya membungkam para aktivis. Mengapa gereja tak berbicara tentang ini? Ada apa? Kita sekurang-kurangnya saya melihat inilah yang bisa dibahas di media sosial. Mungkin tidak ada tindakan-tindakan decisif ya yang langsung mengubah kenyataan. Tetapi berkesadaran bahwa jangan-jangan gereja kita sedang tidak membuat misi yang terang. Kiranya keresahan ini perlu ada. Perubahan berangkat dari keresahan. Something is wrong. Kan ada keyakinan, ada yang salah. Apa itu? Kurang-kurangnya kita berusaha menganalisis mengapa gereja tidak begitu vokal menghadapi ketidakadilan. Dan karena sedemikian didiamkan seolah-olah semua baik-baik saja. Dan ini persoalan yang sangat mendasar ketika kita menganggap semua baik-baik saja. Nah, dalam hal inilah kemarin juga sudah dibahas, pastor tidak selalu sanggup memiliki kemampuan, menganalisis secara sosial, membuat analisis sosial. Pastor memiliki kapasitas, boleh dikatakan, karena tahbisannya, karena imamatnya, untuk didengar orang. Nah, itu yang dia miliki. Tetapi ilmu-ilmu partikular tentang lingkungan, tentang sosial ekonomi, tidak selalu dimiliki oleh para imam. Umatlah yang memiliki itu. Maka saling membantulah. Umat yang memiliki ilmu tidak selalu memiliki corong untuk menyuarakan idenya. Pastor punya itu sebagai gembala. Karena itu, bila ini ada kerjasama, semakin efektif peran gereja. Saya pikir ini sesuatu yang penting. Pace bene.